Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 39 dengan judul perikop Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Demikian firman Tuhan. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jika mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah"? Karena aku telah berkata, "Aku anak Allah." Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Saudara, di dalam perikop yang sudah kita baca diceritakan mengenai perselisihan lain yang terjadi antara Yesus dan orang-orang Yahudi di Bait Allah. Perdebatan ini terjadi pada hari raya pentahbisan Bait Allah yang diperingati setiap tahunnya. Di sana orang-orang Yahudi bersepakat untuk mengelilingi Yesus dan menggunakan kesempatan itu untuk menjebak dia. Mereka berpura-pura menanyakan kebenaran, padahal tujuan mereka yang sebenarnya adalah untuk menyerang Yesus. Pertanyaan mereka ialah, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Itu pertanyaan mereka. Mereka menantang Yesus untuk memberi jawaban langsung dan pasti apakah benar ia adalah Mesias atau bukan. Bagi Yesus, permasalahan tentang keraguan tersebut terletak pada diri mereka sendiri, yaitu karena kedegilan hati mereka yang memilih untuk tidak percaya pada kebenaran yang telah ia nyatakan. Hal ini bukan karena ketidakmampuan Yesus untuk menyatakan identitasnya yang nyata melalui karya-karya ilahi yang sudah dilihat dan juga dialami oleh banyak orang. Nah, meski demikian, sekali lagi Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa ia dan Bapa adalah satu. Kesatuannya dengan Bapa itulah yang menjadi dasar mengapa orang percaya dapat beroleh bagian dalam hidup yang kekal dan juga ada dalam kesatuan dengan Bapa. Kemudian jika mereka percaya bahwa Musa dan para nabi yang menerima firman adalah utusan Allah, maka lebih lagi mereka harus menerima Yesus yang memberi firman sebagai anak Allah dan setara dengan Allah itu sendiri. Sayangnya semakin jelas pernyataan dari Yesus ini tidak membuat mereka memahami kebenaran. Menanggapi hal ini, Yesus mengatakan bahwa mereka
tidak percaya karena mereka tidak termasuk dalam domba-domba Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak bersedia menerima kebenaran dari Allah yang dinyatakan bagi mereka. Mereka juga tidak memiliki sikap yang patuh dan bersedia mengikuti Yesus. Sebaliknya, Yesus ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang digolongkan sebagai domba-domba milik Allah adalah orang yang mendengar kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dan bersedia mengikuti perintahnya. Nah saudara, hal yang sama juga berlaku bagi kita sebagai orang percaya. Walaupun kita telah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, namun jika kita tidak mau mendengar kebenaran yang dinyatakan oleh Allah dan tidak bersedia mengikuti perintahnya, maka seperti orang-orang Yahudi dalam perikop ini, kita bukanlah domba-domba milik Allah. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk peka terhadap kebenaran yang Allah nyatakan dan kemudian setia mengikuti kehendak-Nya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah selama ini saudara adalah orang percaya yang digolongkan sebagai domba-domba milik Allah? Yaitu orang percaya yang berusaha untuk peka terhadap kebenaran yang Allah nyatakan dan setia mengikuti kehendak-Nya. Jika tidak, maka marilah mengoreksi diri saudara dan mulai mendoakan hal tersebut. Mari berdoa agar Allah menjumpai saudara secara pribadi dan mengubahkan kehidupan saudara. Dan mari berdoa agar Allah memberikan kemampuan bagi saudara untuk peka terhadap kebenaran yang Allah nyatakan dan setia mengikuti kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat kasih karunia, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kembali memulai hari kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa kami harus berusaha untuk selalu peka terhadap kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan, baik itu melalui firman yang kami baca, renungan yang kami dengar, dan berbagai hal lainnya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan juga memampukan kami untuk setia melakukan kehendak Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan semua kegiatan kami hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.